Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang Green Accounting. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Susanti. Yang kedua ada Farah Rizkia. Dan yang ketiga ada Isna Farida. Materi yang pertama adalah pengertian dan konsep Green Accounting. Green Accounting atau akuntansi hijau adalah jenis akuntansi yang berupaya memasukkan faktor biaya lingkungan ke dalam hasil keuangan dari operasi. Green Accounting memberikan gambaran terhadap upaya menjaga lingkungan dengan cara menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya dari keputusan ekonomi melalui hasil keuangan perusahaan. Green Accounting dapat mengidentifikasi antara biaya dan manfaat konservasi lingkungan melalui kegiatan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada bidang penanganan perubahan iklim. Menurut EPA, Green Accounting Management adalah identifikasi, prioritas, kuantifikasi atau kualifikasi, dan penggabungan biaya lingkungan ke dalam business decisions. Akuntansi manajemen hijau menggunakan data tentang biaya lingkungan dan kinerja untuk keputusan bisnis. Dalam Environmental Accounting Guidelines yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Jepang, dinyatakan bahwa akuntansi lingkungan mencakup tentang pengidentifikasian biaya dan manfaat dari aktivitas konservasi lingkungan, penyediaan sarana atau cara terbaik melalui pengukuran kuantitatif, serta untuk mendukung proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, memelihara hubungan yang menguntungkan dengan komunitas, dan meraih efektivitas dan efisiensi dari aktivitas konservasi lingkungan. Lalu ditambahkan pengertian dari US EPA 1995, akuntansi lingkungan sebagai aspek dari sisi akuntansi manajemen mendukung keputusan manajer bisnis dengan mencakup penentuan biaya, keputusan desain produk atau proses, evaluasi kinerja, serta keputusan bisnis lainnya. Akuntansi lingkungan merupakan gabungan ilmu ekonomi akuntansi dan ilmu lingkungan hidup, atau dapat dikatakan bahwa akuntansi lingkungan adalah ilmu akuntansi berbasis lingkungan hidup. Konsep Green Accounting sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Konsep Green Accounting sudah mulai berkembang akibat dari tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan cara melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek, serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan atau environmental protection. Secara singkat, Green Accounting dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Fungsi environmental accounting. Terdapat dua fungsi environmental accounting. Yang pertama yaitu fungsi internal. Sebagai suatu tahap dalam suatu sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi ini memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya lingkungan dan manfaatnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi konservasi lingkungan terkait keputusan yang dibuat. Yang kedua, fungsi eksternal.
Dengan mengungkapkan hasil pengukuran kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan, fungsi ini memungkinkan suatu perusahaan untuk mempengaruhi keputusan stakeholder seperti konsumen, mitra bisnis, investor, maupun masyarakat lokal. Tujuan dari fungsi ini untuk meningkatkan jumlah informasi yang relevan untuk pihak yang memerlukan dan dapat digunakan. Selanjutnya ada peraturan environmental accounting. Akuntansi lingkungan dalam penerapannya diatur dalam peraturan seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana undang-undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibatnya, hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, di mana undang-undang ini mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan perhitungan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat tata kelola perusahaan yang mengharuskan menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang terakhir ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 32 mengenai akuntansi kehutanan dan nomor 33 tentang akuntansi pertambangan umum. Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik hak pengusaha hutan atau HPH untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan. Masuk dalam hubungan Corporate Social Responsibility atau CSR dan Green Accounting. Yang pertama mengenai pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana adalah tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial atau lingkungannya sekitar di mana perusahaan itu berada. CSR timbul sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Yang kedua ada hubungan Corporate Social Responsibility dan Green Accounting. Dari pengertian accounting sendiri adalah penggabungan kebijakan keuangan dan non-keuangan dalam pengambilan keputusan dari analisis biaya dan dampak lingkungannya. Melalui CSR, analisis terhadap dampak lingkungan serta estimasi biaya dikeluarkan secara otomatis akan mempengaruhi setiap langkah perusahaan dalam pengambilan kebijakan sumber daya alam di sekitarnya. Karena CSR sendiri adalah alat perusahaan untuk memperlihatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dari hasil yang diperolehnya. Terdapat studi kasus akuntansi hijau yang diterapkan terhadap penilaian pasar terutama untuk penipisan sumber daya alam. Dengan tidak adanya harga pasar untuk aset alam non produksi, sumber daya alam sewa yang diterima dengan menjual output di pasar sumber daya digunakan untuk memperkirakan nilai sekarang bersih dan perubahan nilai atau terutama dari depresi dari aset. Untuk degradasi lingkungan, biaya pemeliharaan menghindari atau mengurangi dampak lingkungan dapat diterapkan. Nah, disinilah CSR dan Green Accounting bekerja. Ruang lingkup CSR yang bergerak di lingkungan bisa menopang fungsi dari Green Accounting itu sendiri. Apabila perusahaan telah melaksanakan CSR, otomatis perusahaan tersebut juga telah menerapkan Green Accounting dalam mengambil sebuah kebijakan. Apakah kebijakan keuangan itu
itu dapat diambil dengan baik atau yang buruk. Materi yang selanjutnya adalah perkembangan Green Accounting di Indonesia. Pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadakan Konferensi Lingkungan dan Pembangunan atau Earth Summit di Rio de Janeiro untuk membahas pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang tercantum dalam Preamble of Agenda 21, sebuah rencana telah disepakati oleh lebih dari 178 pemerintah yang hadir. Dalam konferensi tersebut, membahas tentang semakin besar kesadaran akan masalah lingkungan akan meningkatkan kesejahteraan di masa mendatang. Agenda 21 merekomendasikan agar negara-negara menerapkan akuntansi lingkungan. Berdasarkan artikel yang dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia, edisi nomor 3 bulan November tahun 2007, menyinggung tentang bagaimana peran akuntan terhadap lingkungan yang makin memprihatinkan. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen, yang juga merupakan Direktur Eksekutif National Center for Sustainability Reporting, Ali Darwin, AKMSD, melihat ada 4 hal mengapa penekanan terhadap isu lingkungan semakin signifikan akhir-akhir ini. Berikut adalah 4 hal mengapa penekanan terhadap isu lingkungan semakin signifikan akhir-akhir ini. Yang pertama adalah ukuran perusahaan yang semakin besar. Menurut Ali, semakin besar perusahaan akan diperlukan akuntabilitas yang lebih tinggi pula dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan operasi, produk, dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah aktivis dan LSM semakin tumbuh. LSM bidang lingkungan hidup telah tumbuh dengan pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup semakin kompleks dan berkualitas. Yang ketiga adalah reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari bahwa reputasi, merek, dan citra perusahaan merupakan isu strategis yang bernilai tinggi dan harus dilindungi. Serta yang keempat adalah kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang sangat cepat. Isu lingkungan dan sosial yang berdampak negatif akan menyebar dan dapat diakses dengan mudahnya melalui teknologi. Penerapan Green Accounting dan Environmental Accounting di Indonesia. Di Indonesia, pelaporan kinerja sosial dan lingkungan masih dianggap sebagai suatu konsep yang rumit karena kurangnya informasi yang komprehensif bagi stakeholder yang dikhawatirkan akan menambahkan pengeluaran biaya tambahan yang diakui sebagai beban yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan sebagai perspektif akuntansi konvensional. Sejalan dengan itu bahwa pengungkapan biaya eksternal akan mempengaruhi pertimbangan stakeholder karena reaksi pasar telah menunjukkan hasil yang tidak berbeda terhadap aktivitas yang melakukan atau tidak kepentingan sosial dan lingkungan. Pelaksanaan CSR di Indonesia, terutama CSR Discretionary Responsibilities, yang dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR merupakan praktik bisnis secara sukarela dan dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilaksanakan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan CSR sesuai dengan tuntutan undang-undang mandatori. Dilihat dari sudut dasar hukum CSR di Indonesia, masih harus dipilih antara perusahaan besar, kecil, dan menengah. Selain itu, terdapat anggapan yang keliru bahwa perusahaan besar mampu membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Padahal, perusahaan kecil menengah pun bisa memberikan dampak yang negatif. Suatu perusahaan yang telah melakukan program CSR dan membuat laporannya belum bisa dikatakan sebagai perusahaan yang menerapkan akuntansi lingkungan. Hal ini disebabkan dalam operasional perusahaan belum memasukkan upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian. Management Federation of Accounting atau EMA mengartikan
pengelolaan kinerja lingkungan dan ekonomi, serta pengumpulan jenis informasi untuk pengambilan keputusan internal seperti informasi visi tentang penggunaan, aliran, dan tujuan energi, air, dan bahan termasuk limbah, dan informasi moneter tentang biaya pendapatan dan tabungan terkait lingkungan. Dimensi utama dari EMA ini yang antara lain menyangkut yang pertama, berfokus pada biaya internal perusahaan. Dalam hal ini tidak mencakup biaya eksternal di mana secara hukum perusahaan tidak memikul tanggung jawab atas biaya tersebut. Yang kedua, menitik beratkan pada perhitungan lingkungan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, di mana yang pertama, biaya pencegahan atau prevention cost, kemudian biaya deteksi detection cost, serta biaya kegagalan internal atau internal failure cost, dan biaya kegagalan external failure cost. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan oleh EMA dipergunakan untuk pengambilan keputusan bisnis bagi stakeholder perusahaan yang peduli dan aktif melaksanakan manajemen lingkungan. Nah, EMA sendiri berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengukur biaya yang dibutuhkan perusahaan dalam mengatasi dan mencegah kerusakan dan menurunnya kualitas seperti biaya pelestarian alam, konservasi lingkungan, dan pengelolaan limbah. Kemudian, alat yang digunakan untuk mendukung implementasi EMA ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, Material and Energy Flow Accounting atau MEFA, di mana alat untuk mengidentifikasi alur bahan dan energi dari proses produksi suatu produk yang diukur dalam satuan fisik. Melalui MEFA ini kita dapat memperoleh informasi sebagai di antaranya yang pertama, total konsumsi material untuk menghasilkan sebuah produk, total konsumsi energi dari keseluruhan proses sebuah produk, jumlah CO2 ekuivalen atau gas penyebab pemanasan global akibat produksi dari satu jenis produk, kemudian jumlah limbah pada tahap produksi tertentu, kemudian identifikasi proses atau produk dengan dampak lingkungan signifikan, yang terakhir penetapan indikator kinerja lingkungan. Informasi yang kedua atau alat yang kedua yaitu Environmental Cost Accounting atau ECA. ECA adalah pencatatan biaya langsung dan tidak langsung dari dampak lingkungan perusahaan yang digunakan. ECA ini melakukan perhitungan atas keseluruhan biaya akibat dampak lingkungan, termasuk seluruh biaya yang sebelumnya dipandang sebagai biaya tersembunyi, sehingga angka sebenarnya biaya pengelolaan lingkungan dapat diketahui. Biasanya ECA digunakan untuk mengidentifikasi biaya langsung sesungguhnya dari suatu objek atau suatu proses, kemudian memberikan informasi fixed cost atau variable cost dengan benar, terus mengidentifikasi biaya produk dengan benar termasuk cost of non-product output. Yang terakhir ada Environmental Investment Appraisal atau EIA, adalah memperhitungkan semua biaya sebenarnya dalam investasi di mana akan memperbaiki pengambilan keputusan. Nah, dalam implementasi EMA ini membantu perusahaan mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan, mencegah dan mengatasi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan, meminimalisasi limbah industri yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Karena EMA adalah alat yang sangat penting untuk mengingatkan perhatian dan tanggung jawab pengelola perusahaan terhadap lingkungan dalam menjalankan dan mengambil sebuah keputusan bisnisnya. Sejumlah penelitian juga melakukan penerapan EMA ini sebagai strategi pengelolaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan telah banyak dilakukan. Namun, perlu diperhatikan oleh para peneliti, akuntansi lingkungan pada masa mendatang adalah penerapan
EMA harus relevan dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. Perusahaan yang relevan mengimplementasikan EMA terutama adalah perusahaan yang peka terhadap lingkungan, yaitu perusahaan yang banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan, seperti perusahaan pertambangan, manufaktur, di mana mengelola sumber daya alam, perusahaan kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan rumah sakit yang memproduksi banyak limbah. Dengan hal ini, penerapan atau implementasi EMA yang baik dan tepat sasaran adalah menentukan jenis atau karakteristik perusahaan yang relevan dan betul-betul membutuhkan EMA sebagai alat dalam mengelola lingkungan dan mengambil keputusan bisnisnya. Itulah langkah pertama dalam penerapan EMA. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.